Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Menteri Lingkungan Hidup beri deadline 3 bulan bagi hotel untuk tata kelola sampah dan limbah. DPRD Badung sidak ke GWK terkait penutupan akses jalan warga. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukaden Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisal Nurofik menegaskan pihak hotel di Bali harus bertanggung jawab terhadap permasalahan lingkungan. Ia memberi tenggat waktu 3 bulan bagi seluruh hotel untuk memperbaiki tata kelola sampah dan limbah. Ditemui saat penanaman pohon di Taman Kehati Kesiman Denpasar, Menteri Lingkungan Hidup mengatakan hotel-hotel selama beroperasi wajib menjaga lingkungan seperti pengelolaan sampah dan juga limbah. Pihaknya bersama Gubernur Bali akan bertemu dengan seluruh pengelola hotel di Bali untuk membahas persoalan tersebut. Ia menegaskan akan memberi waktu selama 3 bulan bagi pengelola hotel untuk memperbaiki tata kelola sampah limbah. Kita telah melakukan evaluasi kepada seluruh kita, tidak terkecuali tanggung jawab dari hotel-hotel berbintang yang ada di kota Bali ini, kota Denpasar, Badung itu kita sudah evaluasi. Nanti sore kami dengan Bapak Gubernur akan mendiskusikan hasil evaluasi kami. Kami memberikan waktu 3 bulan untuk seluruh hotel memperbaiki tata kelola penanganan sampah dan limbahnya. Karena Bali ini penting, setiap satu langkah yang kita tolerir, maka di itu juga ada satu kerusakan yang pasti akan terjadi. Saat ini sedang dilakukan penilaian terhadap hotel-hotel berbintang tata pengelolaan lingkungannya. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster meminta agar hotel tertib terhadap pengelolaan lingkungan dan waste management agar hotel menjaga ekosistem lingkungannya. Harus tertib. Yang Pak Menteri itu lebih komprehensif lagi supaya hotel itu mulai menjaga ekosistem lingkungannya untuk tidak saja untuk pariwisata yang ekosistem bagus, tapi juga cita pariwisata secara keseluruhan. Akan disertifikasi gitu Pak, atau seperti apa? Iya. Adalah Kedepan hotel yang taat lingkungan akan diberikan sertifikasi atau label. Bila ditemukan hotel yang tidak mematuhi standar pengelolaan lingkungan, akan dijatuhi sanksi administratif. Winate, Bali TV. Gubernur Bali Wayan Koster mendampingi Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisal Nurofik untuk menanam pohon di Taman Kehati Bantaran Tukat Ayung Kesiman Denpasar. Langkah ini merupakan upaya rehabilitasi dan reboisasi pasca banjir. Selanjutnya, seluruh das Ayung dipulihkan kembali fungsi hutannya. Pasca banjir bandang yang melanda wilayah di Bali terutama di kota Denpasar tidak terlepas dari kondisi daerah aliran sungai atau das Ayung kini banyak beralih fungsi. Dari total kawasan hutan hanya 3% yang masih berfungsi resapan. Peralihan fungsi lahan dinilai memperburuk daya serap air. Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisal Nurofik menyatakan curah hujan yang tinggi dan cuaca ekstrim menyebabkan banjir melanda di Bali. Di Das Ayung sebagai resapan air, kondisi hutan pohon yang semula 49.000 hektar, kini hanya tinggal sekitar 1.500 hektar. Langkah ini merupakan rehabilitasi dan reboisasi hutan di das sungai agar bisa dipulihkan. Selain itu, perlu evaluasi menyeluruh terhadap perubahan alih fungsi di daerah das, sehingga ke depannya banjir bandang ini dicegah. Khusus untuk Das Ayung yang kondisi hutan kritis dari upaya reboisasi ini seluas 49.000 hektar, minimal 30%-nya adalah tutupan hutan. kan kemarin kita udah sampaikan dari 49.500 hektar, maka minimal itu harus 30% yang berubah hutan. Syukur-syukur bisa bertambah
karena melihat kondisi di bawah yang cukup sangat padat. Namun demikian di dalam pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan tipologi dan budaya masyarakat. Tidak melulu pohon-pohon hutan, mungkin ada pohon yang multi spesies, perkebunan dengan produktivitas tinggi, dengan harga tinggi, yang akan mendorong semua berpartisipasi untuk mengembalikan landscape itu. Tadi bahwa penanaman pohon bersama gubernur dan seluruh Forkopimda di Bali merupakan langkah awal secara simbolis. Nantinya seluruh das sungai di Bali ditanam pohon, tidak mesti pohon hutan. Pohon jenis perkebunan seperti nangka, durian, dan cempaka juga bisa digunakan. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan sedang memetakan permasalahan 4 sungai besar yang ada di Bali, yaitu Sungai Ayung, Badung, Unde, dan Tukat Mati. Keempat sungai tersebut mengalir di lintas kabupaten kota dan berpotensi menyebabkan banjir besar. Prioritas saat ini adalah Tukat Badung, Ayung, dan Tukat Mati. Sementara konstruksi Tukat Unde sudah sesuai penanggulangan bencana. Permasalahan yang ada di 4 sungai ya di Bali, Ayung, Tukat Badung, Tukat Mati, Tukat Unde. Ini yang besar sekali, yang lintas kabupaten dan yang berpotensi menimbulkan banjir besar. Dan yang sekarang yang prioritas itu adalah Tukat Badung sama Tukat Ayung dan Tukat Mati. Kalau Tukat Unde sudah masuk kategori memang dibangun konstruksinya penanggulangan bencana. Winata, Bali TV. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faizol menuntut hotel untuk bertanggung jawab terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi di Bali. Untuk itu ia memberi waktu 3 bulan agar hotel berbenah memperbaiki tata kelola sampah dan limbah. Untuk itu Gubernur Bali Wayan Koster meminta agar hotel tertib terhadap pengelolaan lingkungan serta waste management agar hotel menjaga ekosistem lingkungannya. Kedepan akan diberikan sertifikasi atau label pada hotel dengan ketaatan terhadap lingkungan yang tinggi. Jika hotel tidak mengikuti aturan lingkungan, maka akan ada sanksi yang dikenakan. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD IHGMA Bali, Komang Artane mengatakan sudah menghimbau seluruh member IHGMA untuk dapat melaksanakan arahan dari pemerintah terkait pengelolaan sampah yang dihasilkan baik sampah organik maupun non-organik. Diakui saat ini pengelola hotel dan restoran sudah mulai melakukan pengelolaan terhadap sampah dan limbah untuk menjadi pupuk dengan menyiapkan tebu modern, khususnya untuk menangani permasalahan sampah organik. Disinilah peran kita di industri dari praktisi IHGMA. Kami menghimbau seluruh member untuk bisa mengindahkan arahan tersebut. Jadi sekarang ini masing-masing hotel sudah mulai akan menyiapkan yang namanya tebu modern di masing-masing hotel yang bisa memiliki lahan yang memungkinkan buat mereka membuat tersebut. Karena memang masuk akal sekali apa yang diarahkan dan itu akan sangat membantu semua pihak bahwa memang sampah-sampah yang organik utamanya bisa diolah dan itu juga bisa bermanfaat saat diolah dengan baik. Saya pikir ini sebuah gerakan bersama, bukan partisan atau parsial atau sektoral. Ini adalah gerakan bersama untuk ke depan Bali itu bisa sustain, Bali itu bisa lebih baik dan menjadi destination dunia yang lebih baik ke depan. Sementara untuk sampah anorganik, member IHGMA bekerjasama dengan provider yang telah ditunjuk. Kedepannya akan ada perubahan besar dalam pengelolaan sampah di hotel. Sukma, Bali TV. Desa Adat Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung menyelenggarakan kegiatan tatap muka dan komitmen bersama antara Jagabaya, perangkat desa, pengelola hunian wisata, serta aparat kepolisian. Kegiatan yang berlangsung di kantor Desa Adat Pecatu tersebut dihadiri oleh sekitar 80 peserta, terdiri atas Kasubdit 4 Dit Intelkam Polda Bali, perwakilan Polsek Kuta Selatan, Bendesa Adat, Kelian Adat, Ketua LPM Desa, Ketua Jagabaya, Prejuru Desa, Kelian Banjar, pengelola hotel dan villa, serta organisasi kepemudaan Desa Adat Pecatu pada Jumat 26 September 2025.
Dalam sambutannya, Kelihan Adat Desa Pecatu menyampaikan terima kasih atas kehadiran aparat kepolisian serta pengelola hunian wisata. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Jagebaya dan Polri dalam mendukung pendataan serta pengawasan orang asing atau OA, khususnya di wilayah Pecatu. Hal tersebut sejalan dengan komitmen desa adat untuk terus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Bendesa Adat Pecatu dalam arahannya menegaskan kesiapan pihak desa untuk bersinergi dengan aparat kepolisian. Menurutnya, dukungan dari Polri sangat dibutuhkan dalam penanganan potensi permasalahan terkait keberadaan OA, sekaligus menciptakan rasa aman bagi wisatawan yang berkunjung dan tinggal di Pecatu. Kasubdit 4 Ditintelkam Polda Bali menegaskan bahwa fokus utama kegiatan ini adalah peningkatan kualitas pendataan OA, bukan pemeriksaan perizinan usaha. Ia menjelaskan pemetaan yang dilakukan Polda Bali menunjukkan bahwa tujuan kedatangan OA ke Bali terbagi atas wisatawan, investor, dan potensi pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, pihaknya meminta kerjasama aktif dari pengelola hotel dan villa dalam melakukan pelaporan data OA. Saat ini Polda Bali tengah menyiapkan sistem pelaporan berbasis digital WNA tracking, sementara pelaporan manual tetap dilakukan melalui Polsek Kuta Selatan. Kami bersinergi dengan Polda Bali dari Intelkam unit 4 kalau salah ya, pihak kepolisian dengan Jagebaya yaitu Desa Adat Pecatu terkait dengan pendataan daripada warga negara asing. Jadi karena kami dipilih dari Desa Adat Pecatu untuk melakukan sosialisasi sesuai dengan regulasi yang ada, jadi lagi sekali kami mengundang para pengusaha dan juga mengundang perjuru dan juga Jagebaya untuk mengikuti proses sosialisasi ini, dan mudah-mudahan ke depan semua terdata kait dengan warga negara asing yang ada di Desa Adat Pecatu. Baik apapun aktivitas mereka, banyak itu warga negara asing. Dan juga kita sudah bersinergi juga dengan imigrasi, sehingga ini kita akan tetap bersinergi melakukan pendataan. Kita akan membantu dan komitmen dari pecalang Desa Adat untuk berkolaborasi terkait dengan pendataan ini. Sebagai bentuk dukungan, kegiatan ini juga diakhiri dengan penyerahan sarana prasarana kepada Jagebaya Desa Adat Pecatu secara simbolis, meliputi rompi pecalang, alat komunikasi HT, peluit, lampu lalu lintas, serta penyematan pin pecalang intelijen network. Kegiatan tatap muka ini menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, diantaranya terjalinnya sinergitas antar stakeholder, terwujudnya sistem pelaporan OA yang lebih efektif dan efisien, serta komitmen bersama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Pecatu. Langkah kolaborasi tersebut akan dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi rutin dan pengawasan lapangan secara berkesinambungan guna mendukung terciptanya pariwisata yang aman, tertib, dan berkualitas. Tim Liputan, Bali TV. Dalam rangka mewujudkan transformasi yang lebih bijaksana dalam industri pariwisata, IHGMA DPD Bali kembali menggelar International Tourism Leaders Summit ITLS 2025. Acara diselenggarakan pada tanggal 26 hingga 27 September 2025, bertempat di The Trans Resort Bali. Indonesian Hotel General Manager Association IHGMA DPD Bali menggelar International Tourism Leader Summit ITLS 2025 yang didedikasikan untuk membentuk masa depan sektor pariwisata dan perhotelan. Konferensi yang mengusung tema The Future of Hospitality and Tourism, Embracing Responsible and Inclusive Growth berlangsung selama 2 hari, mulai 26 September hingga 27 September 2025. Tema inti dari konferensi ini adalah menanggapi kebangkitan kembali sektor pariwisata, memposisikan pariwisata sebagai kekuatan vital untuk pemulihan ekonomi global dan pembangunan berkelanjutan. Ketua DPD IHGMA Bali, Komang Artano mengatakan, kegiatan ini sebagai momentum untuk menyatukan visi untuk membentuk masa depan perhotelan dan pariwisata. Paradigma pariwisata tidak hanya difokuskan sebagai leading sektor, tetapi sebagai transsektor yang berkolaborasi dengan sektor lain, membawa manfaat yang lebih luas. Pihaknya menekankan sustainability bukan lagi pilihan, namun keharusan. Di International
Leader Summit ini kita tentunya tadi ada membahas, jadi tema kita itu adalah The Future of Hospitality and Tourism, Embracing Responsible and Inclusive Growth. Jadi kita bertumbuh tidak hanya untuk parsial, tapi untuk kebersamaan. Tadi disampaikan untuk seluruh industri. Kami mengumpulkan para leader dari seluruh area, dari Bali, ada juga yang dari luar, untuk berkumpul menyatukan visi kami ke depan. Bagaimana cara menjalankan industri ini ke depan. Jadi leaders biar memiliki visi yang sama, bahwa sustainability bukan lagi pilihan tapi keharusan. Sementara itu, Ketua Umum IHGMA Arya Pering Arimbawa menegaskan dalam membangun pariwisata berkelanjutan dibutuhkan kolaborasi antar berbagai pihak termasuk pemerintah. Karena membangun saat ini tidak bisa dengan hanya sendiri-sendiri. Tapi ketika kita bisa membangun secara bersama, karena serangan-serangan yang ada ini lumayan. Ya, yang kita hadapi dalam artian tantangannya, ya, tantangan dalam untuk kemajuan itu maju sedikit kena lagi. Akan tetapi ketika collaboration ini terjadi, ya, ini karena rumus daripada kompetisi saat ini adalah collaboration untuk mendapatkan competitiveness. Mewakili Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Ketut Yadnya menyampaikan apresiasi yang mendalam atas partisipasi aktif IHGMA Bali dalam mendukung program penting pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM dalam industri pariwisata. Jadi antara pemerintah dan IHGMA memang sudah ada satu visi dalam menuju pariwisata yang berkualitas ke depan. Jadi kita mendukung setiap apa yang dikerjakan atau yang diinisiasi oleh IHGMA dalam rangka menuju pariwisata yang lebih baik, pariwisata berkualitas. Dan selama ini juga IHGMA sudah sangat mendukung pemerintah dalam menjalankan program-program pemerintah. ITLS 2025 diharapkan akan memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam bagi para pemimpin perhotelan yang bersemangat untuk menghadapi masa depan industri pariwisata yang lebih cerah. Sukma, Bali TV. DPRD Badung sidak ke GWK terkait penutupan akses jalan warga. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Ridho! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Pemirsa, permasalahan akses jalan warga Desa Ungasan menuju kawasan Garuda Wisnu Kencana GWK terus bergulir setelah DPRD Provinsi Bali merekomendasikan pembongkaran pagar. Kini DPRD Kabupaten Badung turun tangan dengan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke GWK pada Jumat 26 September 2025. Dalam inspeksi yang dipimpin langsung I Gusti Lanang Umbara, selaku Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Badung, tampak kondisi di salah satu titik di mana tembok GWK benar-benar menghalangi aktivitas warga. DPRD Badung menegaskan setiap tindakan harus sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, Dewan akan segera melayangkan surat panggilan resmi kepada manajemen GWK, prajuru adat, masyarakat terdampak, serta dinas-dinas terkait.
Pemanggilan ini ditujukan untuk melakukan klarifikasi dan adu data mengenai dasar hukum penutupan jalan tersebut. Dari hasil penelusuran sementara, akses jalan yang ditutup merupakan jalur yang sejak lama digunakan warga, bahkan sebelum kawasan GWK berdiri. Karena itu meskipun GWK memiliki alas hak, kebijakan penutupan jalan tetap harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan historis. Jika terbukti tidak sesuai ketentuan hukum, DPRD Badung akan mengambil langkah tegas dengan memberikan rekomendasi resmi kepada pemerintah Kabupaten Badung. Hal-hal yang tidak sesuai dengan etika dan logika lah yang terjadi di lapangan, bagaimana gapura warga, tempat warga keluar masuk itu diblokir. Tidak manusiawi lah temuan-temuan kita. Tapi apapun itu, kita selaku anggota dewan yang kita juga kita pahami bersama bahwa negara kita ini adalah negara hukum yang berdasarkan aturan hukum. Tentu apapun kita akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Nah, melihat dari hal tersebut, kita akan segera melakukan tindakan. Dalam hal ini, kita akan segera melayangkan surat panggilan kepada pihak manajemen GWK, begitu juga perjuru adat, begitu juga warga masyarakat, begitu juga dengan dinas-dinas terkait. Kita akan adu data. Mereka sampai berani melakukan hal tersebut, dasar hukumnya apa? Kan itu. Nah, di sana kita akan cari. Kalau mereka keluar dari ketentuan-ketentuan hukum, kita akan selaku anggota DPRD Kabupaten Badung yang hari ini turun semua dari semua komisi, dari semua fraksi, kita akan melakukan tindakan tegas, sebuah rekomendasi yang tegas kepada pemerintah Kabupaten Badung. Sementara itu dalam rilis resminya, pihak GWK Cultural Park melalui pengelola PT Garuda Adimatra Indonesia atau GIN menegaskan bahwa pemagaran yang dipersoalkan berada di atas lahan milik perusahaan dan telah dilakukan sesuai prosedur. GWK mengklaim pemasangan pagar tersebut sah secara hukum dengan surat pemberitahuan resmi yang sudah dikeluarkan sejak April dan Juli 2024 sebelum dilaksanakan pada September 2024. Yana, Bali TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Badung menyoroti penutupan akses warga di sekitar kawasan Garuda Wisnu Kencana GWK Ungasan. Dewan menegaskan pentingnya mengutamakan kepentingan masyarakat yang terdampak, meskipun pihak pengelola memiliki dasar hukum kepemilikan lahan. DPRD Badung menilai bahwa akses jalan yang menjadi bagian penting kehidupan masyarakat seharusnya tetap terbuka. Pembangunan di kawasan tersebut dianggap bisa dilakukan tanpa harus menutup jalur keluar masuk warga. Terlebih jalur itu sudah lama digunakan sebagai sarana aktivitas sehari-hari. Landasan yuridis juga diperkuat dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Karena itu, Dewan menilai setiap kebijakan investasi seharusnya tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Badung menekankan bahwa investasi di kawasan Ungasan memang dibutuhkan, namun kepentingan warga harus tetap menjadi prioritas utama. Sementara itu, dalam rilis resminya, pihak GWK Cultural Park melalui pengelola PT Garuda Adimatra Indonesia atau GIN menegaskan bahwa pemagaran yang dipersoalkan berada di atas lahan milik perusahaan dan telah dilakukan sesuai prosedur. GWK mengklaim pemasangan pagar tersebut sah secara hukum dengan surat pemberitahuan resmi yang sudah dikeluarkan sejak April dan Juli 2024 sebelum dilaksanakan pada September 2024. Saya harapkan GWK itu lebih wise lah, lebih manusiawi lah. Kalau akses-akses warga yang merupakan pokok-pokok kehidupan masyarakat, itu kan sebenarnya dibijaksanai walaupun mereka punya SHM. Contoh seperti ini, kenapa harus temboknya di sini? Kan bisa digeser ke sana. Nah, undang-undang negara, pasal 33 kan. Bumi, air, dan segala yang terkandung di dalamnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak kan dikuasai oleh negara. Kembali lagi ke pasal 33, kita harus sebenarnya mengutamakan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Kan sebenarnya, maka dari itu kami memberikan pesan, menghimbau kepada GWK, tolong dong, jangan seperti itu terlalu saklek sampai memblokir gapura-gapura warga, rumah akses warga. Bagaimanapun kan kita hidup berdampingan di sini. Kami pemerintah Kabupaten Badung perlu yang namanya investasi, tapi yang lebih utama adalah kepentingan masyarakat kita setempat. Harapan kami antara GWK dengan masyarakat Ungasan ini bisa bersatu.
bisa saling menghargai, bisa saling menguntungkan. Tujuan kita juga mendatangkan investasi ke Ungasan ini kan untuk mensejahterakan masyarakat Ungasan itu sendiri. Diharapkan arah pembangunan di kawasan GWK ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan investasi, tetapi juga memastikan masyarakat Badung tetap menjadi tuan di rumahnya sendiri. Kolaborasi yang harmonis antara pengelola GWK dan masyarakat juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak. Yana, Bali TV. Pengontrak lahan di Jalan Tukat, Balian Renon, Denpasar yang disegel Rabu lalu menuding Satpol PP Kota Denpasar tebang pilih dalam menegakkan aturan. Pengontrak mempertanyakan kenapa tidak semua bangunan dan proyek yang berada di kawasan jalur hijau tersebut ditertibkan. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Denpasar Rabu 24 September telah melakukan tindakan tegas berupa menyegel lahan seluas kurang lebih 37 are yang menjadi lokasi pembangunan rumah kontrakan. Penyegelan dilakukan dengan memasang Pol PP lain di pintu masuk lokasi pembangunan. Terkait hal tersebut, pengontrak lahan yang ditemui di lokasi mengakui pihaknya belum mengurus perizinan. Dikatakan lahan tersebut adalah milik warga setempat yang memiliki masalah utang piutang, sehingga ia berencana akan menyewakan lagi lahan tersebut untuk pembangunan rumah kontrakan. Pihaknya berani mengambil langkah tersebut karena di sekitar wilayah tersebut sudah banyak terdapat bangunan. Ia pun mempertanyakan kenapa tidak semua bangunan yang ada di kawasan tersebut ditertibkan. Yang ini sebagai pengontrak Pak, tiang kapling, tiang kontrakan lagi. Memang benar, saya mohon maaf yang salah, kan kita melanggar. Cuman yang tuntut makin kan keadilan Pak. Yang mana yang lain kok tidak ditindak, padahal bangunan sudah jalan semua. Kan ini kami jalur, semuanya jalur dari utara sampai ke selatan, khususnya ada di timur jalan, itu kan jalur semua. Kenapa Anda ditindak? Kenapa tembang pilih? Kok cuma di posisi tiang aja yang ditindak? Padahal bangunan sudah megah-megah, sudah banyak bangunan. Kok cuma saya yang ditindak? Ada apa dengan Satpol PP? Saya ini rakyat kecil Pak dan mohon keadilan. Di mana letak keadilannya sekarang? Itu aja Pak. Terkait tudingan penegakan aturan tebang pilih, Kepala Satpol PP Kota Denpasar, Anak Agung Ngurabawo Nedra belum bisa memberikan konfirmasi. Sementara itu, Lurah Renon Igede Swece mengharapkan masyarakat yang ingin membangun agar mengurus perizinan terlebih dahulu, sehingga tidak terjadi hal-hal yang melanggar aturan yang berlaku. Sebaiknya untuk masyarakat atau pengembang utamanya bila ingin melakukan pembukaan itu sebaiknya harus diketahui dulu tata ruangnya seperti apa. Kalau memang itu memang jalur itu ya lebih baik janganlah gitu. Itu kan sudah melanggar jadinya sebuah pelanggaran. Seperti diberitakan sebelumnya, dikutip dari balipos.com, Satpol PP Kota Denpasar bersama Jaksa Pidana Khusus atau Pidsus Kejaksaan Tinggi Kejati Bali, Babinsa Kelurahan Renon, serta OPD terkait melakukan penyegelan terhadap lahan seluas kurang lebih 37 are di Jalan Tukat Balian Denpasar. Langkah ini merupakan tindak lanjut setelah serangkaian surat peringatan yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Kota Denpasar. Kawasan ini merupakan ruang terbuka hijau kota atau RTHK sebagaimana yang tertuang dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW maupun Perda Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR yang dimiliki Denpasar. Eka Yana, Bali TV. Wakil Ketua DPR RI Supmi Dasko Ahmad menegaskan komitmen DPR untuk mendorong percepatan reformasi agraria dan penyelesaian konflik tanah di Indonesia. Komitmen itu ditandai dengan akan dibentuknya Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang akan disahkan pada sidang paripurna DPR pada 2 Oktober mendatang. Pernyataan itu disampaikan usai rapat dengan berbagai organisasi tani dan sejumlah menteri terkait di gedung DPR Senayan, Jakarta. Pelaksanaan reformasi agraria dinilai masih terhambat tumpang tindih regulasi, klaim aset BUMN hingga lemahnya kelembagaan negara. Dalam pertemuan yang diinisiasi Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad pada Rabu 24 September 2024 yang dihadiri oleh Konsorsium Pembaharuan Agraria, Serikat Petani, Kementerian terkait dan DPR setuju membentuk lembaga khusus untuk mengatasi dan menjalankan reformasi agraria. Wakil Ketua DPR RI Supmi Dasko Ahmad menegaskan komitmen DPR untuk mendorong percepatan reformasi agraria
dan penyelesaian konflik tanah di Indonesia. Komitmen itu ditandai dengan akan dibentuknya Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang akan disahkan pada sidang paripurna DPR pada 2 Oktober mendatang. Selain itu, DPR juga akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain satu peta di wilayah NKRI. DPR juga mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria. DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria. 3. DPR akan membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada tanggal 2 Oktober 2025. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria KPA Dewi Kartika menyatakan hingga kini petani, nelayan, dan masyarakat adat masih kehilangan akses tanah dan sumber daya akibat konsensi skala besar, sementara kebijakan pemerintah tidak kunjung berpihak pada mereka. Dewi Sartika kemudian menuntut DPR dan pemerintah membentuk lembaga khusus guna menjamin pelaksanaan reforma agraria. Dewi tak ingin reforma agraria sebatas jargon belaka tanpa kerja nyata. Dalam kesempatan tersebut, Dewi juga sempat menyinggung tentang usulan kelembagaan serupa pernah diutarakan sejak era Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, tapi saat itu usulan itu tak berbuah hasil. Usulan tersebut mengalami nasib serupa di era Presiden SBY hingga Joko Widodo. Meski begitu, ia mengapresiasi respon positif dari DPR dan juga pemerintah. Ia berharap itu tidak sebatas wacana untuk menghibur hati rakyat, namun benar-benar dilaksanakan. Kita perlu memastikan bahwa memang yang kami inginkan tentu bukan sekedar akses. Jadi bukan berkaitan dengan perhutanan sosial, tapi juga yang berkaitan dengan pengakuan hak atas tanah secara penuh. Jadi kalau misalnya kampung-kampung, desa-desa, tanah pertanian produktif itu ada manusianya, ada perkampungannya, sebaiknya segera dikeluarkan. Karena memang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Agustiana, sudah ada putusan MK 45, sudah ada undang-undang kehutanan bahwa pengukuhan kawasan hutan itu harus melewati 4 tahapan. Dan mayoritas klaim-klaim kawasan hutan itu hanya lewat penunjukan saja. Jadi ini yang harus dikoreksi oleh negara. Kemudian juga tadi political will dan konsistensi dari semua menteri untuk memastikan memang reforma agraria ini tidak lagi menjadi gula-gula manis sampai dengan nanti pemerintahan Prabowo berakhir. Kita masih harus aksi ke jalan dan merasa resah karena memang pasal 33 tidak kunjung dijalankan. Juli Suwarti dan Ketut Sumadiasu melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi kurang sosialisasi pelarangan penjualan Pertalite eceran. Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi.
Pemirsa, keberadaan penjual BBM eceran khususnya Pertalite di satu sisi membantu masyarakat dalam keadaan darurat atau jauh dari SPBU. Namun di sisi lain, pedagang BBM eceran dilarang secara hukum. Pedagang BBM eceran khususnya yang menjual Pertalite atau bensin di pinggir jalan banyak kita temui di daerah-daerah terpencil yang jauh dari SPBU. Menjual BBM eceran sudah ditekuni sejak dulu oleh masyarakat sebagai sebuah usaha yang cukup menjanjikan. Namun di balik hal tersebut, menjual BBM eceran ternyata dilarang oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir termasuk niaga BBM hanya boleh dilakukan oleh badan usaha yang telah memperoleh izin dari pemerintah. Pedagang Pertalite eceran ilegal pun diancam dengan hukuman penjara bervariasi dari 6 hingga 3 tahun dan denda bervariasi hingga 60 miliar. Sejumlah pedagang Pertalite eceran yang tidak berkenan divideokan yang ditemui di seputaran Denpasar pada Jumat 26 September 2025 mengatakan tidak mengetahui adanya aturan tersebut dan hanya mengikuti peluang usaha yang ada. Selain itu tidak ada sosialisasi dari pemerintah terkait larangan tersebut. Mereka juga mengatakan jualan bensin eceran untungnya tidak seberapa, hanya untuk bertahan hidup. Ini hanyalah usaha kecil rakyat, janganlah masyarakat kecil terlalu ditekan. Lebih baik pemerintah mengurus mafia BBM atau koruptor daripada mengurus usaha kecil masyarakat. Para pedagang yang tidak berkenan diwawancarai tersebut juga meminta adanya sosialisasi terlebih dahulu dan pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan yang humanis terkait hal ini karena usaha ini terkait keberadaan periuk masyarakat kecil. Tim Liputan Bali TV. Pemirsa, berdasarkan data per 26 September 2025, jumlah kasus DBD di Ubung Kaje mencapai 140 pasien dengan mayoritas penderita merupakan orang dewasa. Tingginya curah hujan menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka kasus DBD di Ubung Kaje. Koordinator Penanganan DBD Puskesmas 2 Denpasar Utara, Dewa Gede Juli Sarjana menjelaskan bahwa kasus DBD di wilayah Ubung Kaje sempat melonjak pada awal tahun, tepatnya Januari hingga April 2025. Seiring masuknya musim hujan, kasus DBD sempat mengalami penurunan pada Agustus dan September. 2 kasus baru kembali terdeteksi bulan September 2025 sehingga total pasien saat ini mencapai 140 orang. Ia menjelaskan begitu ada laporan masuk, pihak puskesmas langsung turun ke lapangan melakukan penyelidikan epidemiologi. Pihak puskesmas melakukan pengecekan rumah pasien sampai sejauh 100 meter untuk mengetahui kondisi dan potensi penularan. Jika ditemukan indikasi kasus lain atau warga mengalami demam, segera pihak puskesmas segera lakukan tindakan pencegahan. Kasus-kasus di Ubung Kaje itu memang yang paling tertinggi itu dari awal tahunnya, dari Januari, Februari, Maret, dan April. Nah, setelahnya itu kasusnya tren menurun sampai di bulan Agustus, dan sekarang September itu Agustus ada 4, kemudian September hanya ada 2 kasus, dan trennya itu tren menurun jadi kasusnya. Mungkin karena kasus di awal bulan itu tinggi karena musim penghujan, kemudian mobilitas warganya juga tinggi. Jadi sebenarnya dimanapun kasus gitu ya, kalau kami di puskesmas biasanya itu penugasannya ada kasus 100% kita harus tangani semua gitu. Dari pengamatan kita kemarin itu memang murni karena tingginya curah hujan, kemudian setelah itu ada air yang menggenang dan sebagainya gitu ya. Tetapi kasus yang kami terima itu biasanya yang kami lakukan itu cek rumahnya, jentik itu tidak ada, dan kita cek 100 meter dari sana jentik itu nihil. Nah, jadi kesimpulan sementara kami itu adalah mobilitas tinggi warga itu kenanya di mana, karena KTP-nya di kami, ya kami yang bertanggung jawab untuk penanganan pasiennya secara sempurna, secara paripurna. Begitu kami menerima data kasus, kami akan turun ke lapangan pertama. Itu kalau memang kita terima kasus ya. Jadi kasus itu kita penyelidikan epidemiologi namanya, kemudian kita akan cek rumah tinggal pasien, kemudian 100 meter dari tempat tinggal pasien itu seperti apa. Nah, jika terindikasi ada kasus lain atau ada demam di sekitar rumah, kita ambil tindakan-tindakan
pencegahan. TB itu kalau pasiennya masih bisa rawat jalan, biasanya kami di puskesmas ada pemeriksaan NS1 untuk mendeteksi lebih dini untuk kasus TB. Tapi kalau untuk perawatan biasanya langsung di rumah sakit biasanya. Seluruh rumah sakit Denpasar itu melayani. Puskesmas secara rutin melakukan pemeriksaan atau NS1 untuk mendeteksi dini kasus DBD. Pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut akan langsung dirujuk ke rumah sakit. Masyarakat pun dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kebersihan lingkungan, terutama memberantas jentik nyamuk. Upaya ini menjadi kunci utama dalam menekan angka kasus DBD di wilayah Denpasar. Bunga Widrayani, Bali TV. Warga Inggris yang terseret arus di Pantai Legian ditemukan meninggal dunia. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Ridho! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Pemirsa, Harrison Edward Nada Contonas, 23 tahun, warga negara asing asal Inggris yang dilaporkan tenggelam di Pantai Legian, akhirnya ditemukan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pada Jumat 26 September 2025, tim SAR kembali melakukan pencarian terhadap satu orang WNA yang tenggelam di Pantai Legian. Tim SAR gabungan menggerakkan 1 unit rubberboat dan 2 unit jet ski menyisiri dari perairan Pantai Klan hingga di seputaran lokasi kejadian. Sementara itu, SRU darat menyisir di lokasi kejadian di sepanjang bibir pantai menuju arah utara. Pukul 11.20 WITA, tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan menggunakan jet ski di perairan Pantai Legian, namun tak memberikan hasil. Begitu pula SRU Laut yang penyisiran dari Klan tidak menemukan titik terang. Akhirnya pencarian hari berikutnya tim SAR berhasil menemukan korban pada pukul 12.30 waktu Indonesia bagian tengah oleh tim SAR gabungan, tepatnya berjarak 1 nm arah barat laut dari lokasi kejadian. Ciri-ciri yang tampak yakni masih mengenakan celana berwarna orange terang. Selama berlangsungnya operasi SAR, turut melibatkan unsur SAR dari kantor pencarian dan pertolongan Denpasar, Balawista, Polair, Ditsamapta Polda Bali, dan nelayan setempat. Tim SAR gabungan telah menemukan dan mengevakuasi target atau korban warga negara Inggris pada pukul 12.30 Indonesia bagian tengah oleh tim SAR gabungan, dan alut yang dipergunakan untuk mengevakuasi yaitu jet ski dari teman-teman Balawista, dan selanjutnya langsung diserahkan kepada pihak keluarga dan tim SAR gabungan, dan selanjutnya dievakuasi dengan ambulan dari Balawista menuju ke rumah sakit Prof Ngurah Denpasar ini. Selanjutnya jasad dibawa menuju ke RSUP Prof Ngurah. Pihak keluarga bersama Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar didampingi Kasih Operasi dan Siaga segera menuju RSUP Prof Ngurah untuk mengkonfirmasi. Dan positif jenazah yang ditemukan adalah Harrison Edward Nada Contonas. Raiswantara, Bali TV.
5 kasus penyalahgunaan narkotika sepanjang akhir Agustus hingga September 2025. Dari 5 kasus penyalahgunaan narkoba yang berhasil menangkap 10 tersangka, dominan diungkap di wilayah Kediri dengan barang bukti 54 paket sabu-sabu seberat total 14,54 gram neto. Kapolres Tabanan AKBP Putu Bayu Pati mengatakan para pelaku sebagian besar pengangguran dan 3 orang diantaranya adalah residivis kasus narkoba maupun kejahatan lain. Dari 5 kasus yang diungkap, sebagian besar terjadi di wilayah Kecamatan Kediri, Tabanan. Hal ini menunjukkan daerah tersebut menjadi titik rawan peredaran narkoba, sehingga ditetapkan zona merah peredaran narkoba. Salah satu pengungkapan dilakukan di pinggir jalan I Gusti Ngurah Rai, Banjar Anyar, Kediri. Polisi menangkap 2 pria masing-masing DHN alias D, 49 tahun, asal Tuban, Jawa Timur, dan AN alias A, 33 tahun, asal Magelang, Jawa Tengah, dengan barang bukti 1 paket sabu seberat 0,25 gram. Petugas meringkus 3 pria asal Tabanan yakni KB alias S, 25 tahun, WP alias W, 30 tahun, dan MW alias W, 50 tahun, di Banjar Merangi, Desa Pandak Badung, Kediri, dengan barang bukti sabu seberat 0,22 gram. Berikutnya polisi mengamankan S alias S, 42 tahun, asal Jember, Jawa Timur, dengan barang bukti 49 paket sabu seberat 13,66 gram neto di Banjar Senapahan, Kelod, Desa Banjar Anyar, Kediri. Tersangka S berperan sebagai peluncur atau kurir tempel dengan upah Rp50.000 per titik dan diketahui merupakan residivis kasus pencurian. Pengungkapan berikutnya dilakukan di Jalan Raya Alas Kedaton, Banjar Pemenang, Desa Banjar Anyar, Kediri. 2 pria asal Tabanan, GWS alias GS 40 tahun dan BAH alias GA 36 tahun, ditangkap dengan barang bukti sabu seberat 0,21 gram. Salah satu dari tersangka adalah residivis narkoba yang baru bebas pada Januari 2025. Kasus lainnya melibatkan AP alias B 40 tahun dan DAP alias M 36 tahun asal Tabanan yang diamankan di pinggir Jalan Teratai, Banjar Dinas Kutuh, Kelod, Desa Samsam, Kerambitan dengan barang bukti sabu seberat 0,17 gram. AP diketahui residivis narkoba yang baru keluar lapas Maret 2025. Bahwa dia disuruh oleh seseorang yang menurut dia tidak terlalu kenal ini orang, karena biasa main dari narkoba kan seperti itu kan, berkomunikasi lewat HP tanpa mengetahui secara detail siapa yang menyuruh dia untuk menempel barang tersebut. Sesuai dengan pengakuan juga ini bahwa 1 kali tempel itu upahnya Rp50.000. Ditambahkan selain menegakkan hukum, upaya pencegahan dilakukan dengan edukasi bahaya narkoba, menggandeng BNN, serta melibatkan perangkat desa dan pemangku kepentingan lain. Polisi juga mendorong program Kampung Bebas Narkoba dihidupkan kembali, termasuk bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk membuka akses pekerjaan bagi mantan narapidana, agar tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Selain dulu pernah ada Kampung Bebas Narkoba yang sudah dibentuk, ini kita juga nanti akan secara masif akan bekerja sama dengan pihak Pemda, yaitu melalui Dinas Ketenagakerjaan, terkait dengan upaya bagaimana bisa masyarakat Tabanan ini tahu untuk mencari pekerjaan. Raiswantara, Bali TV. Keberadaan Bandara Internasional Bali Utara yang digadang-gadang akan segera memasuki groundbreaking disambut antusias oleh warga di wilayah Kecamatan Kubu Tambahan, Buleleng. Sebanyak 13 perbekal mendukung percepatan pembangunan bandara tersebut. Dalam peluncuran desain Bandara Internasional Bali Utara atau BIBU, perbekal dan kepala desa di Kecamatan Kubu Tambahan hadir untuk memberikan dukungan. Salah satu perbekal yang ditemui yakni perbekal Desa Bulian. Made Sudirse menyatakan bahwa meskipun Desa Bulian agak jauh dari lokasi bandara, namun kedepannya ia berharap warga, khususnya generasi muda di daerah tersebut, akan banyak bekerja di daerah sendiri. Ia menyebut warganya lebih banyak bekerja di luar kabupaten, bahkan di luar negeri. Saat ada upacara adat ataupun kegiatan di desa, kehadiran generasi muda sangat minim. Karena saat ini kan warga desa yang muda-muda ini kebanyakan keluar dia bekerja.
luar negeri, keluar kabupaten, sehingga desa kami itu justru kosong anak-anak muda. Sehingga untuk acara upacara adat istiadat ini paling galungan baru dia pulang. Dan itu kosong dah rumahnya. Tapi harapannya agar ada. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ke depan anak-anak muda akan diserap di masing-masing wilayah di Kecamatan Kubu Tambahan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan makna banjir di Bali. Menurut sastra disebut banyu milir karipubaya. Perlu dilakukan pemarisuda jagat. Program kehamilan yang direncanakan memberikan dampak baik bagi kesehatan ibu dan bayi. Peluang menciptakan keluarga berkualitas pun akan semakin besar. Bagi pasangan yang sudah menikah, mari kenali berbagai alat dan obat kontrasepsi. Ada banyak pilihan yang tepat, aman dan nyaman untuk Anda. Untuk menunda kehamilan, untuk menjarangkan kehamilan, dan agar tidak hamil lagi, this indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as samsam guling to kuah balok and hawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, musibah banjir besar yang melanda Bali baru-baru ini tak hanya menimbulkan kerugian material dan korban jiwa, namun juga memiliki makna mendalam dalam kajian sastra dan spiritualitas Bali. Menurut lontar dan sastra yang ada, bencana banjir tersebut disebut dengan pariwesan ning jagat, yaitu kondisi alam ketika air melampaui batas keseimbangan. Air yang meluap hingga menimbulkan kerusakan disebut banyu milir, yang sangat berisiko karena dapat merobohkan bangunan, merusak lingkungan hingga menghilangkan nyawa. Situasi ini apabila sampai menelan korban jiwa dan merusak harta benda dikenal dengan istilah banyu milir karipubaya. Banyu milir karipubaya harus mendapat perhatian khusus untuk dilakukan pemarisuda karena ini bukan sekedar bencana alam biasa, melainkan gejala kosmis yang mengganggu keseimbangan jagat. Ratu Prando Dwija Guna menerangkan bahwa dalam kondisi karipubaya juga dikenal istilah banyu milir kalebon amuk, yakni banjir yang datang tanpa mengenal batas, melanda siapa saja dan apa saja, baik manusia, hewan maupun bangunan. Untuk itu pecaruan atau upacara butoyatnya yang digunakan adalah caru banyu milir kalebon amuk dengan memperhatikan dua unsur utama yaitu banyu milir dan kalebon amuk. Karena mengakibatkan adanya korban jiwa ini matinya Salapati. Disebut dengan Salapati, inilah sudah persis dan sudah tepat disebut dengan banyu milir karipubaya. Karena kalebon amuk, manusianya juga dihanguskan dan barang-barang sudah dihanguskan, bangunnya sudah dihanguskan. Ini yang pasti sudah disebut dengan karipubaya, yang diakibatkan oleh aliran air, banyu, air. Itulah perlu tambahannya nanti. Ya. Kalau ingin tepat untuk memarisuda wilayah daerah lingkungan ini, mestinya harus mencaru balik sumpah.
Caru Balik Sumpah. Caru Balik Sumpah ini dibarengi dengan Caru Nawa Gempang. Satu-satunya caru yang untuk memarisuda orang yang meninggal tidak baik yang disebut dengan salah pati atau ngulah pati, inilah perlu penetralnya. Kalau tanpa Nawa Gempang, caru itu sulit akan berhasil dengan baik. Lebih lanjut, Prando Dwijo Guno menjelaskan, menurut sastra terdapat beberapa jenis pecaruan yang harus dilakukan dalam rangka memarisuda jagat. Di antaranya, 1. Caru Karipubaya, 2. Caru Balik Sumpah, 3. Caru Nawa Gempang, 4. Caru Pengasih Buta, 5. Padu Raksa, dan 6. Pemangguh Pemali. Caru Nawa Gempang sangat penting apabila dalam musibah terdapat korban meninggal tidak wajar atau salah pati ulah pati. Caru ini berfungsi untuk menetralisir segala bentuk musibah dan meruak kondisi yang disebut pariwesan ning jagat. Prando Dwijo Guno juga menyinggung bahwa banyak anggota masyarakat mungkin tidak menyadari unsur-unsur pembangunan dan tata ruang sejak dahulu, sehingga memicu terjadinya musibah-musibah alam yang dialami saat ini. Oleh karena itu, selain penanganan teknis, bencana banjir juga perlu direspon dengan kearifan lokal berupa upacara pemarisuda jagat agar keseimbangan alam Bali dapat kembali pulih. Hendra, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukeden Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.